warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Hukum, Informasi, dan Edukasi di channel Bram Fikma. Kawan-kawan, pada kesempatan ini saya kehadiran tamu yang sangat luar biasa, yaitu seorang aktivis perempuan. Yang kedua, yaitu seorang pendidik. Mungkin kawan-kawan sudah nggak asing lagi dengan yang ada di samping saya, yaitu Dian Pratiwi, SPD. Bener Yan ya? Iya, Dian bener. Pratiwi, SPD. Yan, di sini kakak mau tanya-tanya nih tentang mungkin aktivitas kamu. Yang kedua, pergerakan perempuan saat ini bagaimana? Tapi sebelum ke situ, mungkin kawan-kawan ingin tahu dulu aktivitas kamu sehari-hari apa ya? Mungkin bisa diceritakan ya? Oke. Sementara sekarang kan lagi masa pandemi ya. Kalau Iya. kegiatan sehari-hari sih sebagai pendidik ya Kak di salah Pendidik, satu sekolah swasta di Kota Bumi, Lampung Utara. Tapi karena masih pandemi COVID-19 ini, jadi aktivitasnya secara daring, WFH. ya. Jadi work from home. Jadi kegiatannya dari rumah, aktivitas anak-anak melalui Zoom dan WhatsApp group gitu. WhatsApp group. Jadi istilahnya PJJ ya? Iya, Pembelajaran PJJ, BDR. jarak jauh. Belajar dari rumah. Dari rumah. Oke ya. Jadi seorang pendidik. Tadi kakak bilang ya, kamu seorang aktivis. Bener ya? Insya Allah. Dian ini kawan-kawan. Ini agak berat nih. Seorang aktivis ya di Lampung Utara. Pernah di Lampung Utara sendiri, di Provinsi Lampung. Sampai sekarang Dian menjabat sebagai Ketua Umum PDNA, Pimpinan Daerah Nahdlatul Aisyah Lampung Utara. Nah, ini aktivitas Dian ini sangat banyak kawan-kawan. Yang pertama tadi sebagai pendidik, yang kedua sebagai aktivis perempuan. Nah, Yan, kakak mau tanya-tanya lagi Yan tentang masalah gerakan perempuan Yan saat ini. Kalau Dian sendiri melihatnya potret gerakan perempuan saat ini bagaimana Yan? Mungkin bisa diberi tahu Yan kepada kawan-kawan yang nonton video ini Yan. Oke. Berbicara tentang pergerakan di Lampung Utara sendiri khususnya ya, sudah lumayan banyak sih didominasi sama perempuan. Kemudian untuk di pemerintahan Indonesia, karena Indonesia ini kan bukan negara Islam ya, tapi negara Pancasila. Kalau yang saya tahu sendiri untuk perempuan di dalam struktural Islam misalnya, kacamata Islam, bahwa memang perempuan itu tempatnya di rumah gitu. Aktivitas di parlemen dan lain sebagainya itu pasti dipimpin dan didominasi oleh laki-laki gitu, karena memang Islam itu sangat menjunjung tinggi perempuan yang ada di dalam bingkai Islam. Tapi kalau di Indonesia sendiri itu kita pakai asas Pancasila ya Kak di hukumnya gitu. Jadi di parlemen sendiri kuota untuk perempuan itu sudah dikasih jatah sendiri, yaitu 30% ya gitu, walaupun sampai hari ini mungkin kuotanya belum terpenuhi gitu. Dan saya sangat apresiasi sekali untuk perempuan-perempuan yang mau memberikan perubahan yang baik untuk daerahnya, untuk kabupatennya gitu, ataupun untuk hal-hal kecil yang ada di lingkungannya sendiri gitu. Karena untuk membangun perubahan besar di luar sana ya kita harus mulai dari perubahan-perubahan kecil yang ada di sekitar kita dulu gitu. Oke ya, siap. Terus Yan, tadi berbicara tentang pergerakan perempuan seperti itu. Terus masuk lagi nih ke kesetaraan gender. Mungkin kakak di sini masih bingung ya kan, kesetaraan gender yang seperti apa? Kalau misalkan berbicara tentang kesetaraan gender, kalau menurut dia yang memang dibutuhkan saat ini, kesetaraan gender yang seperti apa biar hak-hak perempuan itu tidak didiskriminasi seperti itu ya. Iya, berbicara tentang pergerakan pastinya kita berbicara tentang kesetaraan gender ya, yaitu posisi antara perempuan dan laki-laki. Kalau dalam Islam kita udah sama-sama tahu lah ya Kak ya. Laki-laki itu pasti mereka mendominasi dari perempuan, dari aktivitas di luar rumah dan lain sebagainya, karena di Quran surat Al-Ahzab ayat 53 itu memang di sana hendaklah wanita itu di dalam rumahnya masing-masing gitu. Untuk sholat berjamaah pun mereka nggak dilarang, hanya memang diutamakan untuk sholat di rumah gitu. Nah dari sana pun kita sebenarnya paham bahwa aktivitas perempuan di luar rumah itu dibatasi gitu kalau dalam perspektif Islam gitu. Tapi kan kita berbicara karena negara kita ini kan memang negara Islam, tapi kan kita tidak berasaskan Islamnya tadi ya Kak, tapi kita lebih ke Pancasilanya gitu. Jadi ya kalau berbicara tentang kesetaraan gender ya sampai hari ini sih memang masih banyak sekali
terjadi asas patriarki, tahu ya Kak, asas patriarki itu laki-laki yang dominasi. laki-laki yang mendominasi gitu. Tapi di posisi-posisi lain, posisi-posisi tertentu banyak juga perempuan yang memang mereka sudah mengambil peran dan gerakannya di dalam baik di pemerintahan, kemudian misalnya di dunia pendidikan. Sekarang kan banyak nih ya guru-guru, malahan lebih banyak guru itu yang perempuan daripada yang laki-laki gitu ya. Termasuk mungkin dosen juga ya, di Kak kan dosen ya di Umko nih, pasti lebih banyak mana nih Kak? Dosen perempuan apa dosen laki-laki? Belum saya lihat, nanti aja lah. Nanti kita survei ya. Nah, berarti kan artinya ada perempuan yang mengambil perannya sebagai dosen, sebagai pendidik gitu, dan nggak ada larangan ya, tentunya kan bebas gitu. Nggak ada lagi larangan-larangan yang membatasi aktivitas perempuan di luar rumah gitu. Berarti kan aktivitas kesetaraan gender ini sudah mulai berjalan walaupun belum sepenuhnya gitu, karena memang muncul dari kesadaran perempuan itu sendiri untuk dia siap nggak nih bersaing dengan laki-laki gitu. Karena kadang perempuan ini lebih banyak menggunakan perasaan kan, jadi mereka kadang belum siap untuk bersaing dengan laki-laki, terus masih malu-malu. Terus ketika mereka beradu argumen dengan laki-laki juga mereka kadang masih banyak yang kalah argumen gitu Kak. Oke, berarti kamu sudah sampaikan tentang kesetaraan gender. Jadi kalau kakak tangkap di sini, poin kesetaraan gender ini yaitu tadi wanita ini memiliki porsi seperti itu di mana saja, ya kan? Betul Kak, mengambil peran ya. Mengambil peran, apakah sebagai leader atau bagian tertentu seperti itu. Yang penting tadi wanita atau perempuan siap seperti itu, bener Yan ya? Iya betul. Oke, Yan lanjut lagi Yan. Kamu sendiri terpanggil menjadi aktivis perempuan nih, mengapa ya? Iya, yang pertama saya pikir kita tuh di Islam ini kan rahmatan lil alamin ya Kak. Kemudian sebagai perempuan, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala itu kita punya amanah sebagai pemimpin, khalifah di muka bumi gitu. Jadi kalau saya pribadi sih saya mengambil peran untuk beramar ma'ruf nahi munkar gitu. Nah, kayak slogan di aktivis kita ya. Fastabiqul khairat gitu, berlomba-lomba dalam kebaikan gitu. Nah, mungkin kita nggak bisa terjun langsung ke dunia global yang luas gitu ya, tapi kita bisa merubah hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Misalnya hari ini saya diamanahi di Kabupaten Lampung Utara nih lingkupnya ya kan, pimpinan daerah Nahdlatul Aisyah. Nah, saya berpikirnya bahwa ya mungkin memang di dalam wadah pergerakan ini Allah memberikan ladang dakwah buat saya untuk beramar ma'ruf nahi munkar, kemudian bisa memberikan pengaruh yang positif untuk perempuan-perempuan yang ada di Lampung Utara, kemudian bisa memotivasi kawan-kawan saya juga yang mungkin belum siap untuk menghadapi perubahan di era digital seperti sekarang ini gitu. Kemudian mungkin ya memang masih ruang lingkupnya mungkin masih daerah kabupaten gitu, dan mungkin dari langkah kecil ini nanti akan memberikan perubahan-perubahan besar ke depannya gitu. Oke ya, berbicara tentang gerakan perempuan dan kesetaraan gender. Jadi kiprah perempuan, kiprah wanita ya kan, potretnya apakah itu di regional ya kan, apakah itu kiprahnya di nasional sendiri. Kalau kakak lihat ini sudah banyak seperti itu ya, kiprah wanita perempuan seperti itu sebagai pelopor, penggerak dan seterusnya. Kalau Dian melihat sendiri ya kan, potret kiprah perempuan ya yang ada saat ini bagaimana? Terus yang kedua Yan, ada tidak tokoh wanita, tokoh perempuan yang Dian idolakan? Perempuan di tingkat nasional ya, secara global berarti. Nah, kalau kita sendiri sih banyak ya Kak tokoh-tokoh perempuan. Ada Bu Sri Mulyani misalnya ya di Menteri Ekonomi dan Keuangan ya. Kemudian ada kemarin Menteri Perikanan kita juga perempuan. Bahkan negara Republik Indonesia juga pernah dipimpin oleh seorang perempuan ya, yaitu Ibu Megawati, yang mencatatkan dirinya di sejarah bahwa perempuan juga pernah memimpin negara Republik Indonesia gitu. Tentunya kan berarti sudah banyak sumbangsi wanita di dalam pergerakan maupun di tingkat nasional, daerah maupun wilayah misalnya gitu ya Kak. Kemudian untuk apa tadi tokoh idola kamu? Tokoh idola saya. Nah, jadi idola perempuan saya itu sebenarnya banyak sih ya Kak. Ada Ummahatul Mukminin di dalam Islam itu, ada Khadijah, kemudian ada Aisyah, ada Fatimah Zahra gitu. Dan saya sih sebenarnya sangat mengidolakan mereka semua, tapi yang lebih utama yang saya idolakan itu sosok Fatimah Zahra gitu. Kemudian dari kisah-kisah beliau, kemudian sejarah beliau kita bisa baca di biografi beliau itu ya Kak, keren banget ya pokoknya. Bahkan
Saya tuh saking mengidolakan beliau itu, saya mencatat nama beliau itu di akun sosial media saya di Instagram. Ya kan? Jadi di akun Instagram kamu betul. namanya Fatima Az-Zahra. Iya, seperti Adian Fatima Az-Zahra gitu. Jadi banyak filosofi dari Fatima Az-Zahra. Nama kauniyah ya kalau di dalam Islam itu, nama selain nama sendiri itu namanya nama kauniyah. Siap. Oke guys, oke kawan-kawan, kita lanjut lagi dengan Dian Pratiwi SPD, seorang aktivis perempuan Lampung Utara dan seorang pendidik. Yan, kakak mau tanya lagi Yan tentang gerakan PDNA Lampung Utara. Apa aja nih Yan yang sudah dilakukan Yan? Oke, kalau kepengurusan kita yang sekarang sih masih baru ya Kak, baru belum lama. Masih September 2020 kemarin, dan kalau untuk perubahan sih masih internal. Jadi perubahan struktural, kemudian pembentukan PCNA dan lain sebagainya gitu belum keluar gitu. Kemudian di masa pandemi COVID-19 kemarin, kami dari pimpinan daerah Nahdlatul Aisyah juga turut membantu pembagian masker dari MCCC Kabupaten Lampung Utara bersama bunda-bunda PDA, pimpinan daerah Aisyah Lampung Utara, membagikan masker ke ranting-ranting dan cabang Muhammadiyah dan Aisyah. Kemudian berbarengan dengan itu membagikan sembako yang dikumpulkan dari warga Persyarikatan Muhammadiyah. Kemudian kita bantu untuk fasilitasi dan kita bagikan ke warga-warga yang memang membutuhkan. Dengan adanya ke pandemi COVID-19 ini kan tentunya banyak kekurangan ekonomi ya Kak ya, ada yang juga banyak yang membutuhkan gitu. Jadi sebelumnya itu Jumat berkahnya itu berupa nasi kotak gitu Kak, tapi sekarang itu udah kita alokasikan atau kita ganti ke sembako gitu yang isinya ya kebutuhan pokok di rumah tangga gitu. Oke, jadi ada Jumat berkah itu setiap sebulan satu kali. Sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali. Jadi 2 minggu sekali gitu. Itu untuk pembagiannya itu berdasarkan permintaan dari ranting-ranting atau memang dari pimpinan yang ada di Lampung Utara random ngacak kayak gitu ya? Enggak, jadi kita tuh punya data nih, data persyarikatan nih misalnya, data cabang dan ranting. Nah, nanti kita ambil lokasi-lokasi yang memang memungkinkan untuk kita datangi gitu. Terus kita sampaikan dulu nih ke mereka gitu, mereka siap nggak kita datengin gitu. Nah, lokasi yang memang siap menerima kita, nah baru itu yang kita datengin gitu Pak. Kita memang udah punya data-datanya gitu, jadi terstruktur ya gitu. Siap. Oke guys, tadi sudah nanya kita tentang pergerakan PDNA Lampung Utara saat pandemi. Terus Yan, ada tidak terobosan-terobosan ya kan, giat-giat kamu yang akan datang mungkin yang akan kamu mau lakukan? Oh ya tentunya pasti ada lah ya Kak ya. Apalagi kan kita nih masih kepengurusan baru, jadi masih banyak lagi harapan-harapan yang pengen kita laksanain ke depannya gitu. Tentunya kita pengen banyak lebih mendukung pemerintah gitu dalam hal-hal positif ya insya Allah gitu. Kemudian yang kedua mungkin nanti kita lebih banyak berperan di bidang pendidikan. Kita pengen adain seminar pendidikan, kemudian kita pengen buat kelompok belajar gitu Kak, yang lebih bermanfaat di masyarakat gitu. Kemudian untuk bidang ekonomi ya, jadi kita tuh punya program kerja per bidangnya gitu ya. Mungkin nanti nggak bisa saya jelasin satu-satu gitu, tapi yang pasti kita pengen nanti ke depannya ada banyak hal-hal positif yang bisa kita lakuin untuk perempuan terutama, kemudian mengembangkan ekonomi perempuan. Jadi perempuan ini harapannya bisa lebih mandiri lagi gitu, dan mereka punya ekonomi mandiri walaupun suami, misalnya mereka ini sudah berkeluarga dan mereka punya suami yang menunjang ekonomi mereka, tapi harapan kita setiap perempuan itu punya ekonomi mandiri selain penghasilan dari suaminya gitu. Oke, bagus nih terobosan Ketum PDNA Lampung Utara. Jadi membuat ya kan agar perempuan walaupun tadi mandiri secara ekonomi sudah mendukung ya kan secara ekonomi tadi, wanita perempuan itu harus bergerak seperti itu ya. Wanita atau perempuan selalu harus bergerak seperti itu. Ngebuat tadi adalah yang dilakukannya ya UMKM seperti itu. Oke Yan, ini banyak bener yang kamu bagikan ini informasi tentang pergerakan perempuan ya, kiprah perempuan sampai tadi kesetaraan gender. Sampai kamu seorang aktivis ya kan, seorang pendidik masih mau ibaratnya tadi bergerak untuk Jumat berkah dan seterusnya. Yan, kakak mau tanya lagi Yan.
saat ini ya kan banyak fenomena-fenomena tentang tanda kutip ya perselingkuhan seperti itu. Mungkin dia sering melihat juga lah gosip-gosip seperti itu. Ini mungkin tanda kutip lagi, ini muslimah ibaratnya, religinya tadi tinggi lah ibaratnya seperti itu. Kalau pandangan kamu sendirian ya melihat tentang isu-isu perselingkuhan, ini menurut kamu ya kan, isu-isu perselingkuhan ini bagaimana ya menurut pendapat kamu ya? Lagi fenomenal banget ya di zaman yang sekarang ini, apalagi sekarang kita ini ada di era digital ya, jadi pokoknya berita sekali dalam waktu 1 detik ya udah nyebar kemana-mana gitu kan, jadi fitnah global gitu ya. Kalau pandangan saya pribadi sih, misalnya ada seorang muslimah yang dia melakukan kesalahan gitu ya, karena kan kita kan manusia ya kak gitu, betul. artinya kan kita pasti juga melakukan kesalahan ya biasa seperti manusia umumnya gitu. Hanya saja kan mungkin ada yang Allah tutupin dari kita gitu kan, Allah ibaratnya kan di hadisnya itu kan kalau kita menutup aib orang lain maka Allah akan menutup aib kita gitu. Betul. Padahal sebenarnya semua orang itu pasti salah, pasti punya dosa gitu, nggak akan dipungkiri gitu, baik kesalahan yang dia lakukan secara pribadi maupun yang nggak dia sadari gitu kan, nggak kadang menyinggung lewat perkataan gitu. Nah kalau saya pribadi ya, misalnya ada seorang muslimah nih, dia melakukan kesalahan kemudian jadi konsumsi publik, kemudian orang-orang mulai memandang bahwa wah sosok muslimah ini udah ya ada pandangan negatif lah betul. Tentang muslimah gitu. Nah sebenarnya antara sikap dia, artinya dengan hijab dia, kemudian dengan ibadah-ibadah dia itu nggak ada hubungannya sih kak sama perilaku dia gitu. Mungkin kan memang ya pada saat itu ya sama seperti manusia pada umumnya ya pernah melakukan dosa dan hilaf gitu kan. Jadi muslimah dan perilaku itu hal yang berbeda ya. Betul, hal yang berbeda gitu. Jadi nggak bisa disamakan walaupun dia tadi ya kan ibaratnya religius ya kan, busananya syar'i seperti itu. Ternyata betul, perilakunya berbeda seperti itu. Jadi ya nggak ada yang sia-sia ya, walaupun dia sudah berhijab, dia rajin ibadah gitu. Ya nggak ada yang percuma gitu. Yang mungkin memang pada saat itu mungkin memang ujian buat dia juga ya kak, buat naik ke level yang lebih tinggi lagi gitu kan. Oke ya, tadi tentang masalah isu-isu ya kan atau hal-hal viral saat ini. Banyak kaitannya dengan perempuan, dengan seorang muslimah seperti itu, tentang perselingkuhan. Mungkin Yan ada hal-hal atau kiat-kiat yang mau kamu bagikan Yan agar para perempuan muslimah ini terbentengi ya. Terus ada motivasi atau seperti apa mungkin yang bisa disampaikan Yan? Silakan ya. Oke. Wah ini mungkin dari saya pribadi ya kak gitu kan. Kalau dari yang lain mungkin ada pandangan lain gitu. Kita sebagai perempuan itu memang seburuk-buruknya fitnah yang ditinggalkan setelah Rasulullah wafat itu adalah fitnah perempuan gitu ya. Fitnah perempuan. Iya, fitnah terbesar bagi laki-laki itu kan fitnah perempuan gitu kan. Maka lahir banyak banget perselingkuhan, perzinahan gitu. Dan yang menjadi korban itu ya perempuan gitu kan. Perempuan lagi, kembali lagi perempuan ya. Perempuan. Maka kalau saya pribadi sih ya kita tuh sebagai perempuan itu kita harus tahu kedudukan kita, dan kita tuh harus menjaga ifah dan izah kita, maksudnya kehormatan kita gitu. Laki-laki itu sebenarnya nggak ada sih laki-laki yang melecehkan perempuan gitu ya. Mungkin kadang perempuannya sendiri gitu yang nggak sadar bahwa mereka itu berharga, jadi kadang mereka itu melakukan hal-hal yang membuat mereka itu sendiri jadi terlihat nggak berharga itu tadi kak gitu ya. Dari cara berbusananya mungkin gitu kan. Nah kita kan sebagai perempuan ini jangan mempertaruhkan diri kita untuk menjadi sebab orang lain melakukan kemaksiatan gitu. Kita sebagai perempuan ini harus pintar-pintar menjaga diri gitu ya. Punya marwah gitu. Jadi ya dari cara kita berbusana gitu, kalau kita memang nggak mau digodain sama laki-laki ya kita menutup aurat gitu kan. Kemudian kita menjaga lisan kita juga ya, jangan terlalu dengan laki-laki itu jangan terlalu harus ada batasan gitu ya. Harus ada batasan pergaulan gitu dimanapun kita berada ya gitu, apalagi dengan orang-orang yang memang belum kita kenal gitu kan. Berarti kan kita harus selalu menjaga diri kita dari niat-niat yang tidak baik itu tadi gitu kan. Adanya perselingkuhan itu kan pasti ada kesepakatan antara dua pihak gitu kan ya. Berarti ada komunikasi. Ada komunikasi ya, membangun komunikasi itu tadi gitu. Kemudian ya kita juga sih sebagai orang yang mungkin kita melihat fenomena itu ya, kita nggak boleh selalu memandang bahwa perempuan itu selalu bersalah gitu ya kak. Mungkin ada kondisi-kondisi tertentu yang mau saya sampaikan juga nih buat teman-teman juga nih ya. Misalnya kan
fenomena perselingkuhan ataupun perzinahan yang kerap merugikan perempuan gitu yang menjadi poinnya. Nah, ini juga nih menjadi hal-hal langkah-langkah positif bagi PDNA Lampung Utara untuk selalu mengawal gejala-gejala maupun isu-isu sosial yang ada di masyarakat yang menjadikan perempuan dan anak-anak sebagai korbannya gitu ya Kak. Karena memang nggak hanya yang ada di publik, yang ada di viral di Instagram, viral di YouTube misalnya gitu. Sebenarnya hal-hal seperti itu sering terjadi di masyarakat kita gitu, di daerah, di wilayah maupun sampai ke tingkat global internasional gitu. Cuma mungkin ada yang ke-up di publik, ada yang enggak gitu. Betul. Padahal fenomena ini ya udah sering terjadi gitu. Mungkin ada tetangga kita yang mengalaminya gitu kan, cuman kan nggak viral gitu kan. Atau mungkin ada saudara-saudara ataupun bagian dari keluarga kita yang pernah mengalami hal-hal seperti ini gitu. Nah mungkin Kak Bram ini kan di bidang hukumnya ya Kak ya, nggak lebih paham gitu kan. Nah, nantilah kamu dulu ini yang kita ngomongin. Bro gue nggak maksud ngomong gitu Cai, nggak maksudnya kalau untuk di bidang hukumnya mungkin Kak Bram lebih paham ya gitu. Kita kan hanya ke pandangan untuk perempuannya aja gitu ya kan. Kemudian kita juga nggak boleh berprasangka buruk nih Kak buat sama perempuan-perempuan yang mungkin bisa luar sana menjadi korban perselingkuhan. Karena jadi buat teman-teman yang mungkin hari ini mungkin hal-hal seperti itu nggak menimpa kalian ya gitu, tapi kan kita nggak tahu nih ya Kak, dunia kan berputar balik ya gitu, mungkin nanti kedepannya ya. Jadi kita sebagai pendengar ataupun kita yang menyimak berita tersebut ya mudah-mudahan hal-hal seperti itu tidak menimpa kita secara pribadi maupun bagian dari anggota keluarga kita gitu. Oke kawan-kawan, tadi itu bincang-bincang saya dengan seorang aktivis perempuan yaitu Dian Pratiwi tentang kiprah perempuan saat ini di era digital. Tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Dian. Yan, ini terakhir Yan dari kakak. Gimana Kak? Harapan-harapan kamu ke depan Yan untuk organisasi dan kamu sendiri apa Yan? Oke. Iya, harapannya ke depan yang pertama mungkin ada kesadaran secara pribadi ya untuk perempuan-perempuan yang ada di luar sana gitu untuk mengambil peran dalam gerakan membangun negeri misalnya di pemerintahan, kemudian di dunia pendidikan, pokoknya di bagian hal-hal kecil yang bisa kita lakukan gitu. Kemudian kedepannya mudah-mudahan harapannya ke depan dengan lahirnya PDNA Lampung Utara ini bisa mengawal gerakan-gerakan perempuan di luar sana, kemudian bisa memotivasi teman-teman aktivis perempuan untuk punya kesadaran mengambil peran dan ranah gerak di dunia, di kegiatannya masing-masing, misalnya di pendidikan, di kesehatan, kemudian yang mungkin punya hobi di pemerintahan ataupun punya minat di pemerintahan bisa mengambil bagian di pemerintahan, sehingga perempuan-perempuan ini nanti bisa memberikan perubahan yang positif untuk mengawal isu-isu maupun gejala-gejala sosial yang menimpa perempuan dan anak. Dengan begitu, setelah perempuan mengambil perannya di dalam kemasyarakatan, di dalam masyarakat, isu-isu maupun gejala-gejala sosial, kriminalitas yang menimpa perempuan dan anak-anak itu bisa berkurang dengan sendirinya. Oke Yan, itu harapan untuk organisasi. Harapan kamu sendiri apa Yan ke depan? Harapan saya ke depan sih ya insya Allah saya bisa menjaga amanah di PDNA Lampung Utara, kemudian saya bisa mengajak dan memotivasi teman-teman juga memberikan perubahan positif untuk Lampung Utara khususnya gitu Pak. Oke ya, oke kawan-kawan, ini saja bincang-bincang pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih Yan sudah mau mampir di Bram Figma Podcast. Semoga apa yang kamu sampaikan ini bisa memberikan informasi dan edukasi. Oke kawan-kawan, ini saja bincang-bincang saya Bram Figma dan Dian Pratiwi SPD. Salam kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.